Saudara-saudari, mari kita awali Ekaristi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Silakan duduk. Saudara-saudari, hari ini kita bicara tentang belas kasih Tuhan. Terutama tentang bagaimana Tuhan mencari orang yang tersesat. Maka bacaan tentang anak yang hilang. Seberapapun besar dosa kita, Tuhan pasti mengampuni. Kalau kita meragukan cinta Tuhan, berarti kita kurang beriman. Maka jangan takut, jangan gentar untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Nah, mari saudara-saudari kita awali Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa yang seringkali meragukan cinta kasih Tuhan. Dan mohon ampun padanya agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasihanilah
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, perkenankanlah kami mendengar sabda, bagaimana Engkau menjadi Bapa kami, dan anugerahilah kami roh-Mu, yang menjadikan kami putra dan putri-Mu, serta mampu merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Akan bangkit dan kembali pada Bapa-Ku. Aku akan
Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan kepadaku bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sabda ini benar dan patut diterima sepenuhnya, yaitu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa itu, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah kemari, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah itu kepadanya. Pasangkanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Dan mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini kita bicara tentang cinta Tuhan. Tetapi saya akan mengambilnya dari sudut manusia. Kalau cinta Tuhan itu pasti. Tetapi apakah manusia menyadari Tuhan itu begitu mencintai aku? Bisa enggak masing-masing dari kita menyadari Tuhan mencintai saya? Kalau enggak bisa, berarti kita meragukan cinta Tuhan. Ini menyangkut iman ya, menyangkut kedalaman cinta kita juga kepada Tuhan. Yakin enggak Tuhan mencintai saya? Kalau pagi-pagi bangun ngaca, saya yakin Tuhan mencintai saya. Kalau Tuhan pasti mencintai, tapi saya sendiri apakah yakin? Tuhan pasti mengampuni, apakah saya sendiri yakin dia akan diampuni? Banyak loh yang meragukan, wah dosa saya nggak mungkin diampuni. Lalu bagaimana mengeceknya? Apakah saya yakin akan cinta Tuhan atau tidak? Apakah saya sanggup mencintai sesama? Sesama itu manusia, termasuk juga alam ciptaan, air, tanah, udara, hewan, tumbuh-tumbuhan. Yakin enggak saya memelihara itu semua? Jangan-jangan saya ikut merusak tanaman, jangan-jangan saya ikut mengotori halaman, mengotori selokan. Cinta memang tidak hanya di bibir ya, tetapi kelihatan dalam pelaksanaan. Kalau saya sedang jalan dan saya melihat ada sampah di lantai, apakah saya diamkan atau saya ambil, saya buang ke tempat sampah? Itu tanda bahwa saya cinta Tuhan. Sederhana sekali ya, tetapi sulit dilakukan. Kalau kita jalan lihat ada pot yang gelimpang, apakah saya benerin atau malah saya tendang? Ini persoalan saya cinta enggak dengan Tuhan? Lah wong ada pot gelimpang kok saya diam saja. Ini baru perkara pot gelimpang, ada bungkus permen di selasar. Kalau kita sudah tidak peduli, bagaimana kita bisa peduli pada yang lebih besar? Manusia, sesama. Tuhan Yesus bahkan mengatakan kalau nggak bisa dipercaya pada hal yang kecil, sulit kita mempercaya pada hal yang besar. Kalau kita tidak peduli pada hal yang ada sekitar kita, sulit kita untuk bisa peduli pada hal-hal yang lebih besar. Saya akan memperdalamnya dengan
Mazmur, biasanya orang Romo khotbah itu kalau nggak bacaan pertama, kedua, atau Injil, saya akan mengambil Mazmur yang tadi dinyanyikan dengan sangat indah oleh pemazmur. Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku. Ini sebenarnya inti bacaannya. Kalau cinta Tuhan Tuhan pasti mau menerima kita. Masalahnya adalah, apakah aku akan bangkit dan kembali kepada Tuhan? Apakah aku akan memperbaiki diri dan kembali kepada Tuhan? Itu persoalan besar manusia. Ini yang disebut rekonsiliasi, pertobatan. Re itu kembali, konsili itu bertemu kembali. Dan seluruh alam semesta ini melaksanakan yang disebut rekonsiliasi. Nanti kita akan ngecek apakah kita ini rekonsiliasi atau tidak. Daun-daun berguguran. Daun itu bisa tumbuh dari mana? Makanannya dari mana? Dari tanah. Lalu dia tumbuh. Daun-daun tumbuh. Dari kuncup berkembang, menguning, tua, gugur, jatuh, kembali ke tanah. Ini rekonsiliasi. Kembali pada yang menghidupi. Air dari mana? Dari mata air, sumber, turun, kena uap, menguap, naik, hujan, turun lagi, kembali lagi ke bumi. Proses rekonsiliasi. Nyaris semuanya mengalami proses siklus rekonsiliasi ini. Ini ngomong-ngomong, apakah suara saya terdengar sampai di sudut-sudut hati? Ya, ini saya 3 malam tidak tidur di rumah karena saya berkeliling. 3 hari lalu saya tidur di Bandungan, rapat, pulang lalu ke Jakarta, tidur di kereta. Tak kusangka, kereta tak saka ya, kereta malam. Pulang jam 9:30 malam, jadi tak saka sampai jam 4 pagi, jam 9:30-nya saya balik lagi ke Muntilan, naik mobil. Jadi tidur di mobil. 3 hari baru tadi malam saya rekonsiliasi dengan kasur saya. Nah, sampai di sini itu 2:30 ya. Jakarta 9:30, naik mobil tua. Sehingga sampai sini 2:30 sore, lalu saya presentasi lagi di PPSM Katekese Sa-Indonesia Raya jam 8. Jam 10 tadi malam saya baru rekonsiliasi dengan kasur saya, sehingga tadi pagi saya berkunang-kunang. Waduh, bisa bangun tidak ini? Syukurlah saya bisa berdiri di sini dengan agak tergoyang-goyang. Maka yang penting suara saya sampai atau tidak, itu yang paling penting ya. Saya lanjutkan. Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku.
Apakah ngeceknya begini ya? Ini misal jam 8 itu bebas ya. Kalau misal jam 6 harus cepat-cepat selesai karena akan ada misa jam 8. Misa jam 8 nanti ada misa lagi enggak? Oh, misa manten ya. Kayaknya ada kemanten ini. Kalau enggak ada ya kita bisa sampai jam 12 ya. Romone sing semaput. Coba kita cek bersama-sama dalam hati kita masing-masing. Tuhan itu mencintai, mengampuni. Apakah saya sanggup mengampuni? Kalau enggak sanggup berarti meragukan cinta Tuhan. Sederhana sekali. Kita cek masing-masing dalam hati kita masing-masing. Apakah kita masih menyimpan dendam? Bacaan Injil Lukas ini tadi bapaknya tidak ada dendam loh. Karena Tuhan mencintai. Kalau kita masih menyimpan dendam berarti kita meragukan cinta Tuhan. Tuhan saja mengampuni, kok saya tidak? Apakah saya ikut merawat bumi ini atau malah ikut menghancurkan? Kalau Tuhan saja membiarkan kita melakukan rekonsiliasi kembali, apakah kita juga mendaur ulang sampah? Ini perkara iman loh. Apa yang kita lakukan secara duniawi itu kita angkat menjadi persoalan rohani. Ada daun banyak sekali mau dibakar atau dijadikan kompos. Dibakar kita ikut menghancurkan dunia karena asapnya. Tapi kalau kita membuatnya jadi kompos, kita ikut membantu proses rekonsiliasi. Lalu jadi pupuk, dikasih ke tanaman, tanamannya subur, tumbuh, daunnya berguguran, kembali lagi ke bumi, dijadikan kompos, dijadikan pupuk. Terus siklus rekonsiliasi. Sampai sungguh menjadi bersih. Demikian hati kita ya. Terus berrekonsiliasi sampai hati kita menjadi bersih. Persoalan sederhana memunguti daun-daun di halaman. Ada yang mengatakan ini persoalan duniawi. Ya memang, tetapi angkatlah menjadi persoalan rohani. Persoalan harta warisan itu persoalan dunia atau surgawi. Persoalan duniawi, tapi bisa menyangkut persoalan surgawi jika rebutan, iren-irenan. Wah, ini mohon maaf kalau namanya iren ya. Meri-merinan. Waduh, ini kalau ada yang namanya Mary juga. Pokoknya iri hati ya. Rebutan. Ini jadi perkara surgawi loh ya. Perkaranya rohani, artinya surga atau neraka. Karena ada yang sampai berkelahi, musuhan, neng-nengan, jotaan, hanya perkara harta warisan, tapi mempertaruhkan surga loh. Maka persoalan-persoalan duniawi, persoalan daun jatuh itu bisa jadi persoalan surgawi kalau kita memeliharanya dengan baik. Nah maka saudara-saudari, karena suara saya semakin lama semakin menghilang, maka kita lanjutkan khotbahnya nanti di entah jadwal saya kapan lagi. Semoga kita bisa mengingat cinta Tuhan. Mengingat Tuhan itu cinta sama saya loh. Ngaca dan kita berbahagia, Tuhan mengampuni saya, Tuhan mencintai saya luar biasa.
Kenapa itu penting? Supaya saya juga bisa mencintai orang lain, mencintai sesama, mencintai air, dan mengampuni sesama kita. Tidak ada dendam, kita kosongkan dendam kebencian di dalam hati kita semua. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, kenakan yang dikandung dari Roh Kudus, bekerja perawan yang kita sengsara adalah pemerintahan sengsara, disalibkan wafatnya dimakamkan, yang turun ke tempat penampilan, ketika bangkit antara orang mati, yang naik ke surga ada di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, yang setia akan hidup. Aku percayakan Roh Kudus, bersuci, pengampunan dosa. Tuhan selalu memperhatikan mereka yang kecil dan lemah. Sadar akan kelemahan kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, berilah gerejamu rasa bangga dan gembira bila berhasil meringankan beban mereka yang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berilah masyarakat kami semangat serta ketekunan dalam menegakkan keadilan dan kepedulian sosial. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam konflik, kerenggangan hubungan dan luka batin, ya Bapa Maha Pengampun, Allah yang berbelas kasih, bantulah mereka agar mampu saling mengesampingkan ego dan kesombongan mereka, serta sanggup melangkah dengan kerendahan hati untuk rekonsiliasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tersesat, terkucilkan dan acuh tak acuh, ya Bapa Maha Bijaksana, kobarkanlah semangat kami untuk menolong mereka yang tersesat, terkucilkan dan acuh tak acuh, agar dapat menemukan jalan pengertian, kepedulian serta pengampunan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hari ini berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa, bukalah hati kami agar mampu menyadari diri akan kedosaan, kekurangan, kelalaian dan kesombongan diri, serta selalu berani memaafkan serta menerima kembali sesama kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, Putra-Mu telah Kau utus menyelamatkan mereka yang hilang. Engkau berkenan karena kami dapat bersahabat lagi berkat pengampunan-Mu dan teladan kerendahan hati-Mu. Maka kini berkenanlah mengabulkan permohonan kami ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pendamai kami. Amin. Cinta dan
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, bagi kami akan jadi makanan dan minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah roti, anggur, dan tanda bakti kami, dan anugerahilah kami berkat persembahan ini, pengampunan atas dosa-dosa kami. Serta terimalah kami kembali sebagai putra dan putrimu, demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dan bersatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita yakin akan cinta Tuhan. Keyakinan inilah yang menjadi sumber damai dalam hati kita. Kalau kita yakin kita akan hidup damai, maka saudara-saudari, damai Tuhan beserta kita. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.